sederhana untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui kegiatan diskusi dan membuat miniatur. Jadi di sini saya sudah menyiapkan suatu masalah. Dari masalah itu silakan kalian identifikasi menggunakan teori Torricelli atau nanti bisa dihubungkan sama asas kontinuitas. Nah, di sini di permasalahan tadi kalian nanti diminta untuk membuat suatu miniatur. Jadi masalahnya itu apa? Nah, mari kita lihat aliran air pada keran. Saat keran tidak digunakan bersama-sama. Masih jelas ya? Kemudian keran kedua masih. Kemudian keran ketiga. Nah, bagaimana jika ketiga keran itu digunakan secara bersama-sama? Pada keran 2 ketika digunakan bersama-sama seperti ini. Di keran 3 ketika digunakan bersama-sama akan lebih kecil. Mari kita lihat lagi perbandingannya lebih jelas, agar lebih jelas. Apakah terjadi perbedaan kecepatan? Ya. Yang ini keran 2 sebelum dan sesudah. Kebirusan siapa? Yang sebelum. Keran 3 sebelum dan sesudah. Sebelum. Ya. Sudah ya. Dari permasalahan yang tadi, nah saya minta kalian itu membuat suatu solusi. Kalian pernah di rumah mengalami ketika keran digunakan bersama-sama airnya akan semakin kecil. Bagaimana caranya agar ketika kalian pakai tandon itu langsung dialirkan ke kamar mandi, ke dapur, lalu untuk wastafel. Jika tanpa pompa ya, kita berpikirnya ya. Jika tanpa pompa, aliran itu akan tetap sama. Jadi nanti silakan buat miniatur. Jadi nanti hari ini pembelajaran kita, kalian saya minta membuat desain miniaturnya seperti apa. Yang kedua, kalian nanti saya minta untuk membuat jadwal. Yang ketiga, itu kalian saya minta untuk mem-PJ-kan temannya. Misalnya si Bayu membuat desain sama membuat poster. Si Yupita membuat ini, menyiapkan alat dan bahan. Jadi karena ini sangat singkat, waktu kita akan bertemu kembali di minggu depan, nanti kalian saya minta untuk membagi tugas, karena nanti kalau tidak dibagi tugas nanti juga tidak akan mudah selesai, karena pembelajaran kali ini lebih sulit. Nah, kalian nanti silakan bereksperimen, silakan dipikirkan menggunakan teori Torricelli, bisa digunakan dengan kontinu, berhenti, Berikut hasil dari rancangan desain miniatur untuk praktek kali ini. Akan dijelaskan oleh Kevin. Jadi di sini kami membuat desain, yaitu ada di sini, lalu aliran pipa menuju ke bawah, lalu di sini ada
penambang saluran sesuai. Debit air sangat dipengaruhi oleh luas penambang salurannya. Karenanya sebelum memasang perlu diperhatikan terlebih dahulu tingkat kebutuhannya. Lalu yang kedua, mengubah posisi dan ketinggian borer. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian permukaan dengan salurannya. Karenanya apabila debit masih rendah, bisa dicurigai perlu ditempatkan lebih tinggi lagi agar agak sedikit sulit mengubah ketinggian ketika sudah terpasang sebelumnya. Namun bisa dicoba dengan alternatif solusi bila tidak ingin menggunakan pompa. Yang ketiga, meningkatkan volume tandon. Volume juga berpengaruh. Semakin besar volumenya, daya tampung serta tekanan hidroliknya juga meningkat. Terlebih apabila desain utamanya tinggi. Jadi apabila tekanannya semakin tinggi, maka tekanannya semakin besar. Ada yang ditanyakan? Yang lain sudah jadi desainnya? Sudah. Sekarang coba dari desain kelompoknya si Kevin. Jadi tadi disimpulkan ada 3 komponen yang penting. Pertama, diameter dari pipa. Kedua, ketinggian tandon. Yang ketiga itu adalah kapasitas dari si tandon itu sendiri. Coba jelaskan punya Kevin, diameter pipa yang dipakai ada berapa jenis? Kan itu gambarnya berbeda ya. Itu dari atas. Baik, jadi kami menggunakan 2 diameter pada pipa yang berbeda. Jadi kami menggunakan 2 variasi diameter pipa. Yang pertama yaitu di atas ini diameternya sama, kemudian yang di bawah diameternya lebih besar daripada yang di atas. Oke, mari terus. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Kevin karena waktunya sangat terbatas. Nanti silakan kelompok yang lain kita konsultasinya di luar jam pelajaran ya. Saya tunggu sampai hari Senin atau Selasa. Nanti dari Rabu kita menguji alat yang kalian buat. Sudah dibilang dari kelompoknya si Kevin ada 3 komponen pokok yang harus kalian perhatikan, yaitu adalah ukuran pipa. Ukuran pipa yang kalian gunakan itu akan mempengaruhi seperti di asas kontinuitas. Kedua, itu ada ketinggian tandon. Semakin tinggi berarti alirannya akan semakin cepat. Nah, cepat atau lambat? Nah, cepat. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas dari isi tandonnya, semakin banyak atau sedikit. Berarti kalau sedikit alirannya juga tidak akan bisa cepat. Nah, nanti dari clue 3 clue itu nanti silakan kelompoknya Kevin dan kawan-kawan, apakah benar di sini dipakainya pipa kecil, di sini pakainya pipa besar, di sini pakainya pipa kecil, dan di sini pakai pipa besar. Silakan nanti kalian uji coba terlebih dahulu apakah ketika di sini diberikan air terus mengalir di sini antara di lantai 1 dan lantai 2 dua ruangan ini, mereka akan mengalir menghasilkan kecepatan yang sama. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Siap ya pertemuan ini. Nanti silakan kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Saya tahu kalian akan susah menjadwalkan dalam tugas kelompok kali ini, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Silakan kalian kerjakan ketika di luar jam. Ini masih ada Sabtu sama Minggu. Nanti Senin Selasa itu ketemu saya. Nanti konsul alatnya. Nanti salah tidak apa-apa. Nanti jika salah kalian masih saya beri kesempatan untuk membuat. Sekian, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baru sabra. Doa mulai. Doa saya. Ya. Pada siang hari ini agenda kita adalah melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu kalian minggu kemarin telah ngapain? Membuat rancangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Minggu kemarin masalah apa yang harus kalian selesaikan? Apa? Keran. Kenapa keran? Alirannya berkecil kalau dia dinyalakan secara bersama. Terus kalian sudah merangkai desain yang miniatur bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut selama hampir satu minggu ya. Selama 1 minggu kemarin saya mau bertanya, apakah ada kesulitan dalam membuatnya? Sulitnya di mana? Apa? Merancang pipanya, lalu apa lagi? Waktunya, lalu menyambung sedotan, menyamakan waktu. Ya, kalau kalian pasti pulangnya sangat sore dan kalian punya kegiatan. Sekarang sebelum saya mulai, saya ingin absen terlebih dahulu. Yang tidak berangkat siapa? Dia mana? Dia. Selain dia? Bunga jingga kemana? Izin. Ya udah. Sekarang nanti silakan. Kemarin kalian sudah merancangnya dan sudah membuatnya tapi belum sampai finish ya. Nanti 1 jam pelajaran silakan kalian selesaikan sampai finish. Paham? Jam kedua nanti silakan kalian uji proyek kalian apakah berhasil apa tidak. Silakan dilihat ke depan instruksinya. Kemarin yang dibuktikan adalah mengukur kecepatan airnya biar sama secara ketika dia dinyalakan bersama-sama. Ya, nanti saya bagi kelompok ya. Di sini nanti kelompoknya si Bayu, kelompok 1, kelompoknya si Haji Bar. Si Baida kelompok 2, kelompoknya Alicia kelompok 3, kelompoknya Zaki kelompok 4, belakang kelompok 5 ya. Ya, berarti yang hari ini yang di-stand juga banyak. Lebih 4. Nah, silakan dilihat di slide. Saya sudah share linknya di Paramita. Nah, nanti kalian harus mengisi plan yang kalian buat itu berapa, paham? Lalu nanti waktu kalian bisa pakai handphone. Kemudian A itu apa? Luas yang dipakai adalah luas kerannya. Keran yang berarti kalau kalian buat, boleh lihat ini enggak pinjam? Nah, luas yang diukur luasnya ini ya. Nanti sudah saya siapkan. Ini namanya apa? Mikrometer. Nanti silakan digunakan cara bergantian, paham? Lalu nanti untuk volumenya nanti sudah saya tentukan 20 mili. Semuanya nanti sama ya. Nah, waktunya silakan pakai handphone, terus nanti diukur kecepatan. Bagaimana mengukur kecepatannya? Boleh pinjam. Lihat di sini, debit kemarin sama dengan A kali V. Di mana debit itu juga bisa volume per waktu. Berarti A, V. Siapa yang akan kita cari? Kecepatan. Sehingga nanti kecepatan bisa dicari dari volume dibagi luas kali waktu. Pada pipa atau miniatur pipa yang kalian gunakan itu menggunakan sedotan kan? Sedotan itu bentuknya lingkaran. Berarti nanti yang akan kalian dapat adalah diameter.
Budi, silakan kalian stop. Nanti akhirnya segini. Ya lebih toh. Jadikan dulu rangkaiannya. Rangkaiannya jadikan dulu rangkaiannya. Nanti.
Oh iya. Ya bensin sini baik. Menang yuk. Ah, Belum kayak gini. Ada apa enggak? ya ada. Atau mau enggak? Denis. Itu kan kamar mandi toh. Ada gayung kan? Tidak suka ya? Dipangkat dulu, Nak. Gini. Sini, Nak. Sini, Mbak. Ada bekernya. Terus langsung sekarang apa? Nanti di Nutella. Nah, kasih tonton. Sama apa enggak? Lanjut. Iki harusnya jajan. Badan ngisor ya? Surang, usah burung. Ini loh Mas. Mana kok, Pak? Kayak masalahmu di sini. Kecil ya? Itu tiba-tiba. Kenapa nggak bisa ini? Sini. Ada. Itu salah satu yang menyebabkan ada udaranya loh. Kelihatan? Ini. Kenapa bisa berhasil? Lihat, susunan keranmu. Panas. Saya enggak sedih. Enggak. Lebih susah susunan keranmu. Iya. Bagaimana? Susunan kerannya pakai 3 lubang setiap kerannya memiliki sumber air yang beda-beda. Memiliki sumber air yang berbeda-beda. Kan kuwi botolnya. Botol sumber airnya beda-beda. Kan ini. Ya, jelaskan di kelompoknya Revaldi. Sedotannya apa? Yang bercabang. Apa yang membuat kesalahan tadi? Ukuran yang di sini Mbok kasih kecil, tapi yang di sini Mbok kasih besar. Oh, jadinya apa yang menyebabkan yang disebabkan? Jadi airnya mengalirnya yang di sini bisa mengalir langsung. Pancetnya buat bawah. Di sini paling cepat di. Lalu satu ini besar apa kecil? Ayo siapa? Jadi dimulai dari lubang yang pertama itu besar, dari pipa besar terus kecil ini sampai ke bawah sama kecil lubangnya sama, diameternya sama, terus yang ke arah sini itu lebih beda, ini yang beda, ini lebih kecil ke arah sini, ini lebih kecil, terus mulai ke keran lagi ke sini lebih kecil lagi. Jadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis yaitu besar, terus yang sedang, besar, sedang, terus
bawahnya sedang terus kecil. Tengahnya kecil. Kalian paham apa tidak? Apa perlu diulangi? Perlu diulangi ya kelompoknya. Ya. Ini kelompoknya si Kevin. Mari. Coba duduk siap. Bentar. Kita nanti jika kurang jelas dengan kegiatan yang hari ini kita lakukan, silakan kalian hubungi saya. Saya tunggu maksimal besok pulang sekolah ya. Datanya sudah sama, pembuktiannya sudah benar. Paham? Sekian pertemuan ini. Mari salah satu dipimpin berdoa. Baik,